Pemerintah Indonesia digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara imbas belum menetapkan banjir Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Adapun gugatan itu terdaftar pada Jumat 5 Desember 2025 lalu. Bahkan sang penggugat meminta pemerintah membuka pintu pertolongan dari seluruh dunia. Sosok yang melayangkan gugatan itu adalah advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solihin. Sejumlah bukti gugatan itu telah dicantumkan di Instagram pribadinya pada Jumat 5 Desember 2025. Melalui mekanisme gugatan warga negara atau citizen lawsuit, Arjana menggugat 4 pihak. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Keuangan Purbaya Yudi, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dalam gugatan yang diajukan, Arjana menilai semua tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Arjana menilai kelalaian tersebut berujung pada meningkatnya jumlah korban jiwa. Dalam permohonannya, Arjana meminta pemerintah menaikkan status banjir menjadi bencana nasional. Pasalnya, banjir yang menerjang 3 provinsi ini menimbulkan kerusakan masif dan juga korban dengan jumlah yang besar. Tribun Jateng hari ini. Sebelumnya, Subhan Balal membacakan isi gugatan yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh calon wakil presiden 2024 hingga 2029 Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum KPU. Dalam isi gugatan yang dibacakan, Subhan menyebut tergugat yakni Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Atas hal itu, yang menyebutkan Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres tidak lulus SMA. Yang menilai riwayat pendidikan Gibran yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan. Hal itu dapat dilihat dari portal publikasi pemilu dan pemilihan milik KPU. Kemudian diungkapkannya bahwa undang-undang atau peraturan KPU tersebut di atas tidak menyinggung adanya penyertaan dan atau persamaan pendidikan calon. Ia menilai mutlak dilarang dan hanya sesuai dengan undang-undang beserta peraturannya saja, yaitu berpendidikan paling rendah tamat SMA. Sidang sengketa informasi ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat alias KIP pada Senin 8 Desember 2025, di mana pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Dalam sidang kali ini, Bonatua selaku pemohon dan KPU RI selaku termohon dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi 9 item informasi yang dikecualikan oleh KPU. Ketua Majelis Komisioner KIP menyebut KPU RI tidak paham dengan prinsip pengecualian informasi karena telah menutup 9 item informasi pada salinan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM Jokowi. Ada 9 item informasi pada salinan ijazah S1 Jokowi yang dianggap ditutup, yakni nomor kertas ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal legalisasi, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Awalnya Denny Canan menyebut ajakan Pandawara Group terdengar ngawur bahkan terlihat tidak mungkin. Meski demikian, ia tidak menampik jika pernyataan tersebut juga masuk akal. Atas hal itu, pihaknya sebagai seniman daerah akan siap membantu demi mewujudkan mimpi Pandawara untuk Indonesia. Tidak hanya Denny Canan, Chef King Abdi juga tertarik ikut patungan membeli hutan. King Abdi mengaku siap mengeluarkan uang senilai 500 juta rupiah. Sebelumnya, ajakan itu diumumkan melalui postingan Instagram @Pandawara Group pada Kamis 4 Desember 2025 lalu. Mereka mengajak membeli hutan agar kawasan penghijauan tidak dialihfungsikan. Hal itu untuk mencegah peristiwa serupa seperti bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Gerakan patungan membeli hutan Indonesia ini bukan sekedar wacana. Adapun kelompok pecinta lingkungan Pandawara Group benar-benar serius menggarapnya. Ayu Puspita diduga menggunakan uang klien untuk membeli rumah mewah di Jakarta hingga jalan-jalan ke luar negeri. Berdasarkan penelusuran, Ayu Puspita dikenal sebagai pengelola sebuah wedding organizer yang berpromosi dengan paket lengkap termasuk venue, dekorasi, catering, hingga layanan dokumentasi. Nama Ayu Puspita sendiri menjadi sorotan publik setelah muncul kasus resepsi pernikahan yang viral karena berlangsung tanpa makanan maupun minuman meski klien mengaku telah membayar penuh. Insiden tersebut pun memicu kemarahan keluarga mempelai dan menciptakan reaksi luas di media sosial. Para korban langsung mendatangi rumah Ayu Puspita meminta pertanggungjawaban.
Rumah yang dibeli Ayu tersebut adalah rumah mewah yang berada di sebuah kompleks perumahan. Berdasarkan pengakuan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer yang menipu ratusan calon pengantin di Jakarta, ternyata memakai uang kliennya membeli rumah mewah dan jalan-jalan ke luar negeri. Adapun Ayu Puspita mengakui bahwa manajemen keuangan perusahaannya memang berantakan. Sebanyak 200 orang yang mengaku mengalami kerugian mendatangi rumah AP di Jalan Beton, Kayu Putih, Jakarta Timur. Masa menuntut pertanggungjawaban atas berbagai layanan pernikahan yang diduga tidak dipenuhi. Situasi di lokasi sempat memanas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal. Polisi kemudian bergerak ke lokasi untuk menenangkan keadaan. Alfian menyebut langkah itu dilakukan agar situasi tidak berkembang menjadi tindakan anarkis. Alfian menjelaskan bahwa penanganan kasus WO Ayu Puspita berada di wilayah Polres Metro Jakarta Utara. Karena itu, terduga pelaku dibawa untuk proses pemeriksaan lanjutan. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan seorang perias pengantin di TikTok mengenai acara pernikahan yang bermasalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara Sabtu 6 Desember 2025. Setelah unggahan tersebut beredar, sejumlah netizen mengaku sebagai korban dan mulai saling berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Unggahan tersebut memicu perhatian netizen. Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban lain kemudian memenuhi kolom komentar dan berkoordinasi melalui grup WhatsApp untuk menyamakan informasi. Dari hasil diskusi, para korban menduga WO menawarkan paket layanan yang serupa dan menggiurkan kepada banyak pasangan sehingga menarik banyak pasangan dalam waktu bersamaan. Kini pemilik WO Ayu Puspita telah dibawa ke Mapolres Jakarta Utara bersama sejumlah korban yang ingin mendapatkan penjelasan terkait dugaan penipuan tersebut. Sebanyak 200 orang menggeruduk rumah pemilik wedding organizer Ayu Puspita di Jalan Beton, Kayu Putih, Jakarta Timur setelah dugaan penipuan layanan pernikahan viral di media sosial. Aksi penggerudukan itu berlangsung pada Minggu 7 Desember 2025 malam dan memicu penanganan kepolisian lintas wilayah. Korban mengaku mengalami kerugian dan menuntut Ayu Puspita untuk tanggung jawab atas perbuatannya. Kendaraan bermotor milik jasa pengiriman barang atau kurir juga menjadi sasaran empuk pencuri di Madura Senin 8 Desember 2025. Aksi pencurian sepeda motor ini menimpa kurir paket di akses Suramadu, sisi Madura, tepatnya di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Pencurian itu terekam CCTV ketika dua pelaku melarikan Honda Vario 150 lansiran 2017 yang terparkir di depan gerbang sebuah pabrik. Dari tayangan CCTV, dua pelaku tiba di lokasi kejadian pukul 10:11 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai satu sepeda motor dari arah berlawanan. Pria yang duduk di jok penumpang turun dan langsung menuju motor kurir yang masih lengkap dengan tas rengkek. Pelaku yang bertindak sebagai pemantik tampak mengenakan topi yang ditutup tudung kepala, kaos hoodie warna hitam lengan panjang, dipadu celana panjang berwarna hitam. Sementara temannya standby di atas motor berwarna merah yang mengenakan sarung berwarna biru dipadu kaos warna kuning dan mengenakan helm teropong hitam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.